buat warnanya dulu, di format ini font ya, kemudian kita rubah. Maksudnya condition formatting ini dia akan berubah nanti warnanya ketika jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban, maka akan berubah warnanya. Misalkan saya gunakan warna biru, kemudian oke, kemudian oke satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat scan lembar jawaban pilihan ganda siswa secara otomatis dan analisis soal pilihan ganda serta penilaian secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Tentunya sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu dengan menggunakan kurikulum 2013. Sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu melimpah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti terus video ini selesai sehingga nantinya kawan-kawan dapat mahir dalam membuat scan lembar jawaban pilihan ganda siswa serta analisis soal dan cara penilaiannya dengan baik dan benar dalam waktu singkat dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja. Pada scan lembar jawaban pilihan ganda siswa saat ini, kita akan membuat manual saja dulu, belum menggunakan login. Nanti pada kesempatan berikutnya insya Allah saya akan buatkan tutorial mengenai cara membuat login, yaitu kita akan menggunakan VB. Pada saat ini kita manual dulu, yang penting kan bisa menguasai ini. Baik, untuk membuat scan lembar jawaban pilihan ganda siswa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita buat temanya dulu, kemudian subtema, jumlah siswa, kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah kunci jawaban, karena kunci jawaban ini nanti yang kita jadikan acuan untuk memeriksa jawaban siswa salah atau benar. Kemudian jumlah jawaban benar, jumlah jawaban A, jumlah jawaban B, jumlah jawaban C, dan jumlah jawaban D. Jika kawan-kawan menggunakan 3 option ABC, berarti cukup sampai C. Ketika kawan-kawan menggunakan 4 option ABCD, berarti gunakan 4. Kemudian jumlah benar, jumlah salah, dan persentase benar, serta tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal ini perlu kita buat supaya kita tahu soal pada nomor sekian apakah sudah baik digunakan atau sudah mampu dijawab oleh siswa atau belum. Jadi di sini tingkat kesukaran ini fungsinya untuk menguji bahwasanya soal ini baik atau soal ini sulit dan mudah, sehingga kita tahu soal ini bisa digunakan kembali atau tidak. Kemudian ada jumlah benar. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama tema. Sebelum kita lanjut, untuk tema ini nanti kita buat listnya saja. Kita bisa blok untuk satukan sel, silahkan blok, kemudian tekan Ctrl di keyboard, jangan dilepas. Kemudian kita satukan sel, kita taruh di pinggir. Oke, kemudian kita akan buat, kita tulis dulu di sini misalkan untuk tema misalkan 51, kita akan buat listnya supaya mempermudah. Kemudian subtemanya sama, kita buat subtema, kita subtema sampai 6. Baik, kita buat pakai cara cepat saja, kita buat list, yaitu setelah kita taruh kursor di sel yang akan kita buat list, kemudian masuk ke tab data, kemudian data validasi, kemudian list. Selanjutnya kita klik course ini, kemudian karena itu tema ya, kemudian silahkan blok tema, kita klik kembali, kemudian oke. Kan kalian perhatikan di sini udah ada ya, sama untuk subtema sama seperti tadi di tab data, kemudian data validasi, selanjutnya di setting, kemudian list. Selanjutnya kita klik untuk tab blok subtemanya, kemudian kita klik kembali, kemudian oke. Kalian perhatikan di sini sudah ada ya. Berikutnya untuk jumlah peserta, kita bisa gunakan rumus sama dengan bisa pakai count atau konta. Kita pakai count saja ya. Jika pakai count berarti kita blok yang ini, yang angka ini. Jika konta berarti kita blok yang huruf, kemudian kita enter.
Selanjutnya kita isi dulu kunci jawabannya. Contoh saja ini, misalkan A, B, C, D. Baik, terus agar kita tidak kebingungan, ini ada di nomor berapa, ini contoh saja, ini ada 10. Nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kita buat rumusnya di sini supaya kita tidak perlu menulis lagi angka 1, 2 dan seterusnya. Maksudnya ketika kita isi kunci jawaban nanti langsung ada nomornya secara sendirinya. Kita menggunakan rumus if. Baik, kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung. Selanjutnya kita klik ini. Kunci jawabannya akan kita buat acuannya D6 sama dengan tanda petik, kemudian titik koma nanti sesuai dengan laptop kawan-kawan. Jika menggunakan koma, gunakan koma. Di laptop saya menggunakan titik koma, kemudian lagi ulang titik koma kembali atau koma, kemudian 1, bisa tutup kurung atau bisa langsung enter ya, kemudian enter. Ini jadi 1 ya, kemudian kita tarik saja, kita copy. Selanjutnya masih 1 semua, tinggal kita rubah menjadi 2, 3 dan seterusnya ya, sampai 10 atau sampai jumlah jawabannya. Baik, kemudian supaya kita tahu ini ada sampai berapa jumlahnya, kita menggunakan rumus konta untuk jumlahnya, jumlah jawabannya atau jumlah kunci jawabannya ada berapa soal. Gunakan rumus konta, buka kurung, langsung kita blok, karena konta ini biasa digunakan untuk data berupa kalimat. Kemudian tutup kurung boleh, langsung enter juga boleh. Ya 10 ya. Ketika ini saya hapus 1 misalkan, maka sini tinggal 9, satunya akan hilang. Agar kita tahu ini ada di nomor berapa, kita langsung gunakan rumus yang mudah saja, sama dengan langsung kita blok di D5 di mana angka 1 ada di situ, kemudian enter. Ini hanya untuk copy saja, kemudian tarik ya. Selanjutnya kita akan menggunakan condition formatting, ada di home ya. Silahkan klik di nomor 1. Selanjutnya masuk di tab home, kemudian condition formatting kita klik. Selanjutnya new rule, kemudian masuk di use a formula to determine. Selanjutnya kita taruh kursor di sini di format value. Selanjutnya kita klik dulu, klik untuk jawaban siswa, tapi jangan dikunci. Dengan perhatian sini karena ini dikunci ya, kita bisa blok. Kemudian silakan tekan F4, ini jangan dikunci. Oke, D10 seperti itu, jangan dikunci. Kemudian sama dengan, kemudian kita blok kuncinya. Selanjutnya sama seperti tadi, kita 4, kita hanya akan kunci untuk barisnya, kolomnya jangan, kolom D nya jangan, hanya kita kunci, kita buat semi absolut, kita hanya kunci barisnya. Silakan tekan F4. Oke, selanjutnya kita buat warnanya dulu di format, ini font ya, hurufnya mau dirubah silahkan sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita rubah. Maksudnya condition formatting ini dia akan berubah nanti warnanya ketika jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban, maka akan berubah warnanya. Misalkan saya gunakan warna biru, kemudian oke, kemudian oke 1 kali lagi, tidak ada ya. Kemudian tinggal kita tarik saja, tarik, kemudian kita tarik turun ke bawah untuk copy ya. Ini kalau misalkan saya rubah misalkan B, nanti akan menyesuaikan dengan kunci jawaban. Oke, contoh saja. Selanjutnya nanti kalau kita rubah nanti akan berubah. Kemudian untuk jumlah benar kita akan menggunakan rumus ini. Kita akan menggunakan rumus dengan menggunakan array. Baik, saya ketik di sini supaya mempermudah kawan-kawan untuk melihatnya. Sama dengan sum, buka kurung, kemudian kursor 1 kali lagi ya. Kemudian kita blok jawaban siswa, kemudian sama dengan, kemudian kita blok kuncinya, kita blok, kemudian kita akan buat sama seperti tadi, kita buat semi absolut yaitu kita hanya akan kunci barisnya saja supaya ketika nanti kita tarik dia tidak berubah. Kita akan kunci untuk barisnya, kolomnya biarkan. Silahkan tekan F4 2 kali, tekan, perhatikan
ini absolut ya, karena semuanya terkunci. Saya akan buat satu kali lagi supaya menjadi semi absolut. Oke, sudah menjadi semi absolut, barisnya sudah terkunci, kolomnya tidak terkunci ya. Kemudian selanjutnya tutup kurung sesuai dengan rumus, kemudian kita kali. Ini dalam Excel adalah kali ya, tanda bintang nih. Selanjutnya buka kurung kembali, kemudian ini kita blok satu kali lagi jawaban siswa, kemudian kita buat tidak sama dengan, kemudian tanda petik, kemudian kurung dua kali. Kawan-kawan jangan langsung enter karena ini kita menggunakan array. Jika rumus array berarti kita harus tidak bisa langsung tekan enter. Jika tekan enter nanti akan error ya. Coba kalau nggak percaya ini, tekan enter, error ya, tidak dapat nilainya ya. Oke, kembali lagi. Jadi silahkan tekan shift di keyboard, kontrol dan enter sama-sama. Oke ya, ada tanda kurung kurawal ya, itu menandakan bahwasanya rumus ini adalah rumus array. Baik, jadi kita tahu di sini sudah dapat jawaban. Jika siswa, contohnya saja siswa yang bernama Abdul benar 4 karena warna di scan lembar jawaban siswa ini yang berwarna ada 4. Kemudian tinggal kita tarik saja. Jika ini berubah, misalkan ini saya buat B, maka warna akan hilang, ini akan menyesuaikan, jadi mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk jawaban A dari siswa ada berapa, B ada berapa. Kita taruh kursornya dulu, saya akan buat di atas ini. Kita akan menggunakan rumus CONIF sama dengan CONIF buka kurung, ini rumusnya yang kita gunakan nanti. Kemudian kita blok jawaban siswa dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Selanjutnya supaya ketika nanti rumus ini kita copy ke bawah, jawaban A sampai D dia tidak berubah, maka kita harus buat semi absolut dulu ya. Kita akan kunci barisnya. Kalau kolomnya jangan dikunci karena kolomnya ketika kita tarik nanti dia akan mengikuti. Jika kolomnya yang kita kunci maka dia tidak bisa mengikuti. Jadi kita akan kunci barisnya, yaitu baris 10 sampai dengan baris 19. Karena saya membuat contoh ini hanya 10 siswa, nanti kan bisa menyesuaikan. Baik, kita bisa kunci, bisa diblok atau enggak usah, ini saya tidak blok. Kemudian silahkan tekan F4, akan perhatikan itu absolut. Satu kali lagi, ini sudah benar karena saya mau kunci adalah barisnya, yaitu baris 10 sampai dengan baris 19 yang saya kunci. Selanjutnya koma atau titik koma, kalau saya menggunakan titik koma. Selanjutnya right, buka kurung, kemudian jumlah jawaban A tadi kita blok. Selanjutnya kita akan buat semi absolut, kolomnya saja karena ini kolomnya supaya tidak bergerak. Kolom B karena ini sudah saya satukan, kita akan buat semi absolut. Oke, itu kolomnya sudah terkunci. Kemudian tutup kurung dua kali, kemudian enter. Biasa, tidak menggunakan array. Kemudian kita copy, kita tarik, kita cek dulu apakah benar. Benar ya, ini benar. Ini karena sudah kita kunci tadi, jadi kita tarik, dia tidak akan bergerak. Baik, kalian bisa perhatikan di sini. Jawaban A ada 1, ini. Jawaban B ada 3, ini B ada 3. Jawaban C ada 4, ini ada 4. Jawaban D ada 2. Oke, selanjutnya kita bisa copy. Kita langsung copy, tarik saja. Nah, ini dia akan menyesuaikan. Jika ini C, maka nanti yang C akan berubah, yang D juga akan berubah ya. Baik, selanjutnya untuk jumlah benar kita akan gunakan rumus. Ini jumlah jawaban benar ya, sama CONIF juga, cuma langsung saja saya tulis di atas ini supaya mempermudah kalian akan melihatnya. Sama dengan CONIF buka kurung, kita blok jawaban siswa dari pertama sampai terakhir. Selanjutnya bisa menggunakan koma atau titik koma sesuai dengan kawan-kawan punya settingan laptop. Kemudian kita blok kuncinya, kemudian boleh tutup kurung atau bisa langsung enter. Nah, jumlah jawaban benar kita bisa langsung tarik. Jawaban benar 2, jawaban benar 4, nanti akan menyesuaikan sendiri. Kita bisa pertebal ya, nanti kan bisa menyesuaikan. Selanjutnya kita akan buat jumlah salah sama seperti tadi, cuma kita akan menggunakan rumus yang sama dengan jumlah benar tadi agar bisa membaca berapa jumlah jawaban yang salah. Jadi kita klik, bisa tulis di atas ini supaya mempermudah teman-teman untuk melihatnya. Sama dengan kita gunakan rumus ini yang array tadi, sum buka kurung, kita blok dulu jawaban siswa dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Kemudian jika jawaban benar kan sama dengan
Jika salah berarti kita buat tidak sama dengan. Tidak sama dengan kunci jawaban, artinya jawaban siswa tidak sama dengan kunci jawaban, kemudian tutup kurung, kemudian kita kali, buka kurung, jawaban siswa kita blok kembali, kemudian tidak sama dengan tanda petik, tutup kurung 2 kali. Di sini kurang 1 kali ya, ini sudah 2, ini 1 kali lagi, kita tambahkan 1, tutup kurung. Kemudian kita berlangsung, karena ini array, silahkan tekan shift di keyboard, control dan enter. Baik, udah ya, ada 9 ya, misalkan bisa buat A, berubah jadi 8. Baik, selanjutnya ini bisa langsung kita tarik, ini sama, bisa kita pertebal dulu, kita tarik, jumlahnya 9, ini 8, nanti akan menyesuaikan. Kemudian untuk persentase, sama seperti tadi, kita akan gunakan rumus ini, persentase, yaitu kita langsung saja presentasinya, kita tulis sama dengan, kita klik jawaban benar, kemudian kita kurung ya, karena ini akan kita bagi, buka kurung dan tutup kurung, kemudian dibagi dengan jumlah siswa tadi itu. Untuk persentase kita klik jumlah siswa, baik, kita kunci jumlah siswanya, kita kunci supaya ketika kita tarik nanti kita tarik ke samping dia tidak berubah. Kita buat absolut, silahkan tekan F4. Baik, sudah absolut, supaya dia terkunci. Oke, kemudian enter 0 ya, kita bisa tarik, kemudian kita bisa periksa. Nah, sudah benar. Oke, sudah benar ya, kita perkecil dulu. Nah, bisa kita lihat. Kemudian untuk tingkat kesukaran ini penting, jadi kita bisa tahu soal ini sukar atau rumit dan seterusnya. Klik dulu, kemudian untuk tingkat kesukaran kita akan menggunakan rumus cosh sama dengan, kemudian cosh, kemudian buka kurung, math, kemudian buka kurung kembali. Selanjutnya kita akan klik ini persentase siswa, tadi kita klik karena kita patokannya di persentase siswa. Selanjutnya titik koma atau koma nanti menyesuaikan, kemudian kurung awal, kemudian 0 kembali ya. Selanjutnya koma 31, ini adalah nilainya yang harus dimasukkan, kemudian seperti tanda garis miring terbalik, kemudian 0,71, kemudian kurung awal, selanjutnya titik koma atau koma, kemudian 1, kemudian tutup kurung, kemudian tanda petik. Kita akan buat sulit, misalkan sulit ya, kemudian titik koma, sedang, tanda petik dulu, tanda petik lagi, tanda pemisah, titik koma, terus kemudian mudah misalkan. Oke, tanda petik, tanda kurung, kemudian kita enter. Sulit ya, kita bisa langsung tarik dulu ya, kita tarik, kemudian dalam keadaan terblok kita akan rubah, tetap di home sini kita bisa ke number atau ke alignment, tapi kita langsung ke alignment saja. Kita akan rubah tulisannya supaya ada turun ke bawah, alignment, kemudian langsung kita buat turun ke bawah, bisa langsung kita klik OK. Kita perbesar sedikit, kemudian ini dalam keadaan terblok kita buat condition formatting supaya indah. Kalau sulit mungkin warna merah, kalau sedang warna biru, atau kalau mudah warna hijau. Kita condition formatting, new role, kemudian format only. Di sini kita buat special tag, kita tulis di sini sulit ya, tulis sulit, kita buat warnanya. Kalau sulit mungkin warna merah atau mungkin warna merah muda ya. Oke, kemudian klik OK. Masih dalam keadaan berblok tadi, lagi ulang format, kita buat special tag, kemudian sekarang mungkin sedang, tulis sedang. Mungkin kalau sedang warna hijau, saya buat di sini misalkan warna hijau muda ya. Oke, terus ada satu lagi mudah, kita belum buat, sama tadi kunci formatting, kemudian kita akan buat yang mudah, special tag, kita buat mudah, formatnya mungkin kalau mudah warna kuning muda supaya jangan terlalu silo mata kita. Oke, ini menjadi A sesuai dengan rumus. Nah, belum ya,
karena masih 0,7 kategori sedang. Coba saya tambah 2 lagi, ya sudah berubah ya. 0,9 itu termasuk sudah mudah karena banyak siswa yang bisa menjawab. Baik, mudah ya. Selanjutnya kita akan buat di sini, misalkan IPA, PS, misalkan contoh saja. Saya akan buat kotaknya. Selanjutnya untuk KD ya, kita isi dengan KD, bisa kasih warna supaya membedakan antara KD dengan ini jumlahnya ya, jumlah jawaban nanti yang harus diisi atau skornya, skor yang harus diisi. Ini untuk kita akan koreksi yang ini supaya tidak ulang-ulang, kita bisa langsung pakai rumus biasanya sama dengan kita blok. Ini sama dengan langsung blok, supaya ketika di sini dirubah misalkan menjadi bahasa Indonesia, maka di sini akan berubah. Kemudian ini untuk KD-nya sama, kita bisa langsung klik enter, kita bisa langsung tarik. Nah, oke. Perhatikan pas ya, sesuai. Untuk KD-nya misalkan 3.1, misalkan ini skornya 2, ini sama kita buat tadi kayak tadi. Oke. Ini misalkan 2, 4 ya. Ini misalkan contohnya ini hanya 2 mapel dari bahasa Indonesia dengan IPS. Kebalik ya, misalkan di sini 3 karena biasa bahasa Indonesia lebih banyak. Kemudian di sini 2, di sini 2 misalkan contoh ini. Contoh misalkan karena ini nomor 1 sampai nomor 3 salah. Kalau salah berarti tidak ada. Kemudian ini misalkan nomor 6, berarti nomor 4, 5, 6 cuma benar 1. Kita bisa lihat di sini yang ada warna. Oke. Untuk rumus nilai sama dengan kita klik dulu jumlah yang benar tadi, bisa kita buat dalam kurung karena kita akan bagi karena per KD 3.1 kita bagi dengan skornya, karena tadi misalkan 3 berarti harusnya skornya 3. Kemudian kita kali dengan 100. Kali dengan ini, kita buat semi absolut, ini kita kunci supaya kita tarik tidak berubah, barisnya kita kunci, tekan F4. Oke, kemudian enter, bisa tarik, berubah ya, kemudian kita bisa tarik. Oke, ini sama nanti contoh misalkan 3 berarti nomor 1 sampai nomor 3. Ini misalkan ini benar 2, sini akan baca sendiri. Kemudian ini dari nomor 4 sampai nomor 6 cuma benar 1, 7 tidak ada yang benar, yang ini tidak ada yang benar juga ya, itu nilainya. Jadi kita bisa buat yang bilangan 3 digit menjadi 2 digit. Baik, untuk PG dan nilainya sudah selesai. Coba kita akan buat untuk analisisnya. Ini kita rubah dulu, misalkan ini data, misalkan data nilai. Ini kita akan buat, ini bisa kita copy saja langsung. Kita bisa copy, terus tarik saja. Ini sama, ini tinggal kita copy tadi kayak tadi, kita copy saja. Oke, kita bisa copy. Selanjutnya ini sama kayak tadi, supaya memudahkan kita, sama dengan klik data, kemudian kita klik 1, kemudian enter, tarik. Nah, kita buat analisisnya. Selanjutnya untuk analisis, dapat rumus if ya, sama dengan if buka kurung data nilai, kemudian jawaban siswa sama dengan kunci jawaban, tapi kita kunci dulu untuk selnya supaya kita tarik nanti dia tidak berubah ya. Kita kunci untuk barisnya, tekan F4 2 kali. Oke, kemudian titik koma, maksudnya kalau jawaban siswa sama dengan kunci jawaban itu nilainya 1, atau kalau salah 0, kemudian tutup kurung atau langsung enter juga boleh. Enter, kemudian kita copy. Selanjutnya kita copy ke bawah. Oke, kita bisa lihat sini dua jawaban ini salah. Apakah betul? Salah ya. Yang ini benar, ini 9, 10 benar, berarti nanti nilainya di sana adalah 1 ya, benar ya. Kita buat di sini beri nama yaitu analisis.
Kemudian untuk jumlah benar kita bisa menggunakan rumus count if, ya, count if, kita blok, kemudian di koma kita beri tanda 1, enter, ya benar 3 ya, kita bisa copy. Terus supaya ini lebih menarik dan kita mudah untuk melihatnya, agar mempercantik, agar kita tahu misalkan yang satu itu ada warna sama dengan tadi, kita buat kondisi formatting roll, kemudian kita bisa buat tag tadi, tag spesial tadi, misalkan 1 kita kasih warna yang benar saja, kita beri warna misalkan warna hijau muda misalkan. Oke, supaya nanti ada warna ya, jadi mudah kita melihatnya. 3 ini 2 ini 1 ini 3 dan seterusnya ya, mudah untuk dilihat. Baik, selanjutnya untuk sel ketiga kita bisa buat nilainya. Nah, kita buat nilainya. Nah, untuk nilai kita bisa copy dari sini, copy, nanti kita rubah saja, kita rubah, kemudian kita tarik saja ya. Oke, selanjutnya ini kita buat sama dengan data nilai. Kalian perhatikan di sini bahasa Indonesia di kolom P baris ke-7, P7. Oke, kemudian kita enter, kita bisa blok karena ada 2 KD tadi ya. Dan untuk KD nya sama tadi kita langsung klik saja, baru bisa karena ada sendiri, kita bisa langsung copy. Untuk IPS sama dengan nilai, kemudian kita klik saja KD nya, kemudian enter, kita tinggal copy. Oke, selanjutnya untuk nilainya kita bisa sama dengan, kemudian nilai, data nilai tadi kita langsung klik saja karena langsung berupa nilai, nanti kita tinggal copy saja ya, kita bisa langsung copy turun ke bawah. Oke, ini kita bisa 2 dikit misalkan ya. Oke, kita bisa simpan. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa buat linknya, link antar set tutorialnya sudah ada di tutorial saya sebelumnya, nanti kalian bisa lihat. Jadi cukup mudah ya kawan-kawan. Jadi ini sudah selesai. Jika nanti ada isian uraian sama seperti tadi, kita bisa tambah untuk isian dan uraian, caranya sama. Jadi cukup mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya pribadi mohon maaf. Jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta di-share ke saudara dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar.